Indulgensi bisa diberikan oleh gereja sebagian dan bisa penuh loh. Sebagian penuh, sebagian penuh, penuh sebagian. Bagaimana cara menjelaskannya? Halo, saya Romo Gani, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan melanjutkan dalam cerita yang lebih spesifik lagi mengenai tingkatan dosa, lalu kita membahas tentang indulgensi. Indulgensi itu apa sih? Itu sering dengar oleh kita, tetapi mungkin kita belum tahu lebih detailnya tentang indulgensi. Semoga membantu pembahasan kali ini. Kalau kita membahas tentang indulgensi, maka kita pasti akan berhubungan dengan dosa. Dan tingkatan dosa sudah saya bahas dalam cerita Mogan yang berikutnya. Ditonton supaya masuk dalam cerita yang kali ini. Kalau kita mau ngomong tentang dosa, maka ada dua akibat dosa. Apa itu? Kesalahan yang pertama, dan yang kedua adalah hukuman atau siksaan. Kesalahan dan hukuman, lebih gampangnya. Kesalahan, hukuman. Dua akibat dosa, kesalahan, hukuman. Kesalahan dihapus jika dosa kita sudah diampuni. Namun hukuman untuk dosa yang telah diampuni tetap ada. Kesalahan dihapus jika dosa kita telah diampuni. Namun hukuman untuk dosa yang telah diampuni tetap ada. Nah, jika kita mati dalam keadaan berrahmat, tetapi masih menyimpan hukuman atas dosa, kita harus menebus hukuman itu di api penyucian. Untuk apa? Untuk membantu kita menghilangkan semua hukuman sementara di dunia, dan gereja memberikan yang namanya indulgensi. Api penyucian juga sudah saya bahas dalam cerita Mogan yang berikutnya. Wajib ditonton supaya lebih memahami dalam cerita yang selanjutnya. Sedangkan kalau indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Kita bisa baca lebih teliti dalam Katekismus Gereja Katolik 1471. Indulgensi, penghapusan dosa, penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Dosanya sudah diampuni, tetapi siksa-siksa temporalnya belum. Dan itu yang membutuhkan indulgensi. Catatannya adalah supaya lebih teliti. Indulgensi bukanlah izin untuk melakukan dosa sesuka hatinya. Indulgensi bukan merupakan izin untuk melakukan dosa sesuka hati, melainkan penghapusan sebagian atau seluruh hukuman akibat dosa. Penghapusan sebagian atau seluruh hukuman akibat dosa. Maka indulgensi tidak mengampuni dosa. Indulgensi itu penghapusan sebagian atau seluruh hukuman akibat dosa. Supaya lebih memahami lagi, dosa itu diampuni lewat penyesalan dan pengakuan dosa. Jelas ya, penyesalan dan pengakuan dosa. Dan seseorang harus berada dalam kondisi yang berrahmat untuk memperoleh yang namanya indulgensi. Barulah ia bisa mendapat penghapusan hukuman temporal untuk dosa yang diampuni itu. Ada disposisi orang itu untuk menempuh atau mendapatkan atau memperoleh indulgensi. Nah, Yesus memberikan kuasa kepada gereja Katolik untuk mengampuni dosa. Kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 23. Serta kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Matius 18 ayat 18. Di samping itu, Kristus menjadikan gerejanya pelayan untuk semua anugerah rohani yang telah dimenangkannya bagi kita. Lewat apa? Lewat hidup, lewat kematian, dan kebangkitannya. Maka atas harta karun rohani yang tak terbatas inilah, Allah masih menambahkan anugerah rohani
yang diperoleh para kudus dalam kerjasama dengan rahmat-Nya. Allah menambahkan anugerah rohani yang diperoleh para kudus dalam kerjasama dengan rahmat-Nya. Kalau mau dilukiskan, gereja sebagai ibu yang baik menggunakan harta karun rohani ini untuk membantu kita anak-anaknya menghapus hukuman dosa. Dan pada saat yang bersamaan mendorong mereka untuk bertumbuh dalam kesucian. Menarik ya? Gereja sebagai ibu yang baik menggunakan harta rohani kita, harta rohani ini untuk kita. Untuk apa? Mendorong kita untuk bertumbuh dalam kesucian. Maka indulgensi yang diberikan oleh gereja bisa sebagian atau juga bisa penuh. Indulgensi bisa diberikan oleh gereja sebagian dan bisa penuh loh. Sebagian penuh, sebagian penuh, penuh sebagian. Bagaimana cara menjelaskannya? Indulgensi sebagian menghapus sebagian hukuman dosa. Indulgensi sebagian itu menghapus sebagian hukuman dosa. Sedangkan indulgensi penuh menghapus semua hukuman dosa. Sebagian penuh. Catatannya supaya lebih kritis untuk mengertinya. Kita dapat memperoleh indulgensi untuk diri kita sendiri atau untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Tetapi bukan untuk orang lain yang masih hidup di dunia. Semoga menangkap. Kita dapat memperoleh indulgensi untuk diri kita sendiri yang masih hidup, saya. Atau untuk jiwa-jiwa di api penyucian, untuk orang-orang yang kita cintai dan siapapun. Tetapi bukan untuk orang lain yang masih hidup di dunia. Mengapa? Untuk orang lain yang masih hidup di dunia, indulgensinya diperoleh lewat absolusi orang tersebut. Untuk orang mati, indulgensi diperoleh lewat permohonan dari orang yang masih hidup kita. Maka kalau kita mendoakan untuk orang yang sudah meninggal, alasannya itu, supaya orang-orang di api penyucian itu mendapatkan indulgensi. Pastikan Anda membaca buku tentang indulgensi ini yang ditulis sesudah tahun 1968. Mengapa? Karena pada tahun tersebut gereja telah merevisi aturan-aturannya. Sebelum tahun 1968, buku-buku tentang memperoleh indulgensi memperinci jumlah tertentu, hari-hari yang dikaitkan dengan berbagai perbuatan baik. Ini tidak berarti bahwa indulgensi itu mengurangi jumlah hari di api penyucian. Tidak begitu. Hal ini sekedar berarti bahwa indulgensi yang diperoleh lewat perbuatan tertentu sama dengan indulgensi yang diperoleh dengan melakukan tobat publik pada gereja perdana untuk jumlah hari yang sama. Semoga terbayang ini. Tidak untuk mengurangi jumlah hari di api penyucian. Sedangkan pada tahun 1968, gereja menyederhanakan hal ini dan sekarang mengelompokkan indulgensi hanya dalam dua kelompok yang kita kenal tadi, indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Selama bertahun-tahun ada sebuah anggapan bahwa untuk mendapatkan indulgensi penuh, orang harus pergi mengaku dosa dalam kurun waktu 8 hari sebelum dan sesudah perbuatan yang mendatangkan indulgensi itu. Nah, namun pada tanggal 29 Januari tahun 2000, Lembaga Kepausan untuk Penitensi menerbitkan dokumen yang memperbolehkan kurun waktu 20 hari sebelum dan sesudahnya, yang kurang lebih sekitar 3 minggu. Jadi, jika Anda mengaku dosa setidak-tidaknya setiap 6 minggu, Anda bisa memperoleh indulgensi penuh setiap harinya.
Ini pembahasan tentang indulgensi. Semoga membantu Anda untuk lebih menyadari bahwa ada hukuman dosa. Hukuman akan dosa. Dosa saya sudah diampuni dalam pengakuan dosa dan kesadaran untuk memohon rahmat kasih dari Allah itu, tetapi ada hukuman dosa. Semoga cerita Mogan kali tentang indulgensi dapat membantu Anda, dapat memperkaya iman Anda. Kita akan bertemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang pasti juga akan lebih menarik. Saya Romo Gandhi, salam.